Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dan juga makhluk yang bertuhan. Jauh di lubuk hati yang paling dalam, manusia mengakui adanya kekuatan maha dahsyat yang mengendalikan alam semesta ini. Fir'aun yang mendaulat dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan rakyatnya untuk menyembahnya ketika ajal hendak menjemput. Pada saat Laut Merah yang terbelah oleh tongkat Nabi Musa kembali mengutuk dan menenggelamkannya, juga sebenarnya nyaris berikrar mengakui adanya Tuhan. Namun karena pengakuan itu datang sangat terlambat, Fir'aun mati dengan tobat yang tidak diterima, dan jasadnya ditakdirkan tetap utuh untuk dijadikan pelajaran bagi generasi berikutnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yawma nunajjika bi badanika takuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Secara fitrah, manusia pasti mengakui adanya Tuhan. Orang yang ateis, seperti juga pengidap LGBT, hanyalah orang yang hatinya tidak waras dan akalnya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, walaupun fisiknya mungkin sehat. Sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan, sudah fitrah kita untuk menyembahnya dan beribadah kepadanya. Untuk itu kita pun memeluk satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yakni agama Islam. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Melalui agama Islam ini kita diberitahu tata cara dan ritual ibadah yang benar untuk menyembahnya, dan diberi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam rukun Islam kita diwajibkan mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, berzakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan beribadah haji bagi yang mampu. Untuk itu sudah seharusnya kita melaksanakan ibadah tersebut dengan sungguh-sungguh dan disiplin. Ibadah tidak boleh kita rasakan sebagai beban. Ibadah kepada Allah harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran bahwa kita adalah hamba ciptaannya. Kita ini makhluk yang lemah dan tiada daya atau kekuatan selain darinya. Kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaannya adalah sebuah fakta bahwa kita ini berasal dari setetes air mani atau sperma, kemana-mana membawa kotoran dalam perutnya, dan akhirnya nanti menjadi mayat yang akan kembali ke tanah. Kita juga harus sadar bahwa nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala
yang tercurah kepada kita tiada terhitung banyaknya. Dengan kesadaran ini, kita akan memahami bahwa beribadah bukan hanya sebuah kewajiban, melainkan juga sebuah kebutuhan sebagai makhluk atau hamba yang tahu berterima kasih kepada penciptanya. Toh seandainya seluruh manusia di bumi ini tidak menyembahnya, keagungan Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Akan tetapi sudah menjadi fitrah dan kewajiban bagi kita untuk beribadah dan menyembahnya. Jadi bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang butuh kita untuk menyembahnya, melainkan kita yang butuh untuk bersujud, beribadah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tercurah tiada henti untuk kita semua. Ada saat-saat kita menghadapi kesulitan, misalnya kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, pangkat, jabatan, atau tertimpa musibah yang dirasa amat menyakitkan. Ketika tidak ada seorang pun yang dapat membantu kita, kemana kita akan lari dan bersimpuh selain kembali kepadanya? Memang orang kebanyakan biasanya berubah menjadi rajin beribadah ketika sedang susah saja. Namun ketika kesusahan itu diangkat, kadang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang berpikir rajin ibadahnya nanti saja kalau sudah tua. Rajin beribadah bukanlah monopoli mereka yang sudah tua renta, atau ada yang bilang sudah bau tanah, tapi sudah menjadi hak dan kewajiban kita tanpa memandang usia. Usia muda bukanlah alasan yang tepat untuk menunda menjalankan ibadah, karena kenyataannya banyak yang masih muda tetapi sudah pergi lebih dulu ke alam baka. Rajin saja tidak cukup kalau ternyata hanya berjalan 1-2 hari, seminggu, atau sebulan, terutama ketika menghadapi masalah atau ujian hidup saja. Selain rajin, kita juga harus terus-menerus berkesinambungan, konsisten, atau istilah kerennya istiqomah. Istiqomah dalam beribadah ini meliputi mengerjakan yang wajib maupun yang sunnah. Dengan istiqomah dalam beribadah, kita akan memiliki sumber kekuatan dari dalam diri. Kita menjadi percaya diri dalam menghadapi badai apapun dalam hidup ini, karena kita tahu semua berada dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan istiqomah menjalankan ibadah, kita akan menjadi manusia yang bertakwa, yang mana takwa ini menentukan derajat seseorang di sisi Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Sahabat sekalian, saudaraku seiman, takwa ini sendiri memiliki definisi pokok: menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebuah definisi yang singkat, namun boleh jadi akan sulit mempraktikkannya tanpa usaha dan perjuangan yang sungguh-sungguh. Maka tidaklah berlebihan jika dikatakan
Manusia yang sukses sejati adalah manusia yang sukses secara duniawi dan ukhrawi, yakni yang telah mencapai derajat takwa tersebut. Dari mana kita mengetahui indikasi seseorang telah mencapai derajat takwa? Bukankah tidak ada institusi atau lembaga yang mengeluarkan sertifikat untuk ini? Kita bisa melihatnya dari akhlak atau perilakunya, tutur katanya, kepribadiannya, ketulusannya, dan seluruh amal perbuatannya dalam memasuki kehidupan. Semoga kita semua diberi petunjuk, pertolongan, dan kekuatan untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.